Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Profesor Dr. Tirta Mursitama, PhD, Mas Tirta. Panggil nama lah. Dan juga teman-teman semua sudah hadir dalam diskusi kita di channel YouTube Abah Hamid yang akan membicarakan tentang dampak dari pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan tinggi. Dan kita punya tamu istimewa banget, karena ini adalah peringatan Hardiknas, yaitu Mas Tirta. Saya nggak salah tulis dan nggak salah sebut ketika bilang ini Profesor Doktor PhD gitu, karena Mas Tirta ini punya 2 gelar doktor, satu dari Gakushūin University di Jepang, dan satu lagi dari Universitas Pajajaran. Saya satu aja udah kapok, Mas. Ini ada orang 2 kali ambil doktor, luar biasa. Kemudian saya bacakan sedikit, beliau profesor di tahun 2015 di bidang hubungan internasional di Binus University, kemudian wakil rektor bidang riset dan teknologi, jadi pas sekali dengan tema kita hari ini. Kemudian pernah mendapatkan Academic Leader Award dari Dikti tahun 2019, jadi luar biasa sekali. Beliau ini senior saya di kampus, di FISIP UI, di Prodi Hubungan Internasional. Kemudian pernah jadi ketua senat dan ketua forum studi Islam. Kebetulan saya juga pernah, Mas, di masa yang berbeda. Gitu ya? Waduh, jalurnya sama ini. Jalurnya sama. Lagi profesor lah ya. Amin. Ya, semoga segera teman-teman di sini juga semoga segera. Baik, teman-teman semua, sesuai dengan topik kita akan membicarakan tema yang tadi saya sampaikan soal COVID-19 dan dampaknya terhadap dunia pendidikan tinggi. Tapi saya mau tampilkan dulu, karena Mas Tirta ini juga adalah seorang YouTuber, nah kita harus lihat dulu YouTube-nya beliau. Iklan dulu. Iklan dulu ya. Iya, ini dia. Oke. Nah ini Mas Tirta juga YouTuber dengan luar biasa, sudah 2.180 subscriber. Jadi acara ini memang kolaborasi antara akun YouTube Tirta Mursitama dengan akun YouTube saya, Abah Hamid. Dan saya juga, Mas, karena saya blogger, saya pernah nulis loh tentang Mas Tirta. Di sini saya, Mas Tirta, Mas Eko, dan Mas EF. Orang-orang di jalur yang sama di FISIP UI. Kemudian besok gantian Mas Tirta yang akan nge-host ya. Dan ini posternya nanti kita akan sebarkan setelah diskusi kita. Baik, kita kembali ke topik kita hari ini. Hari ini kita memperingati Hardiknas, dan Hardiknas kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena upacaranya online ya. Tapi ketika semua orang bicara pendidikan secara umum, maka hari ini kita akan membicarakan pendidikan tinggi secara khusus. Bagaimana sih dampaknya, karena wajah pendidikan tinggi hari ini tuh jauh berbeda sekali setelah badai pandemi COVID-19. Nanti Mas Tirta akan menyampaikan. Nah, kawan-kawan yang ingin bertanya, silahkan ketik di kolom di chatting ya, bertanya. Nanti saya persilahkan bertanya secara langsung, aktifkan mic-nya dan nanti pakai video juga. Saya persilahkan dulu, Mas Tirta. Ya, baik, terima kasih. Ini Mas Abdul Hamid ya. Hamid. Pertama-tama juga saya berterima kasih sudah diundang nih di channelnya Mas Abah Hamid kok Mas ya, channel Abah Hamid ya, itu brandingnya biar pas ya, biar dengar semua. Ya, makasih. Dan juga pertama juga saya mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional untuk kita semua, kebetulan bagi yang dosen, peneliti, atau juga kita semua bangsa Indonesia. Nah, yang menarik ini, kalau saya melihat konteksnya, kalau kita kembali ke sejarah sedikit ya, itu saya membayangkan suasana kebatinan dulu. Ya mungkin ketika pencetus lahirnya Taman Siswa ya, itu kemudian yang menjadi diperingati sebagai hari kelahiran pendidikan, Hari Pendidikan Nasional ini, mungkin suasananya itu juga mungkin sesuatu yang tidak pernah didam-damkan, bukan suatu yang nyaman begitu. Situasi yang mungkin memaksa dia untuk kemudian melakukan sesuatu di bawah tekanan gitu ya. Jadi kalau berpikirnya normal, biasa-biasa saja, ya mungkin tidak ada inovasi. Nah, saya mau ngambil semangatnya itu buat kita semua. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa suasana Hardiknas kali ini itu memang beda, luar biasa. Ada suasana eksternal ya, saya melihat suasana eksternalnya ini
memang memaksa kita untuk ada di rumah. Nah, memang tafsirnya berbagai macam ya, tapi karena kita sedang bicara tentang pendidikan tinggi, mungkin kita fokus di situ. Nah, gimana sekarang kondisi dari pendidikan tinggi itu? Nah, bahwa kondisi di luar itu memaksa perguruan tinggi dimanapun ini bukan hanya di Indonesia ya, dimanapun untuk berubah. Nah, dulu banyak yang mengatakan bahwa wah, inovasi pakai teknologi tidak bisa, apalagi mungkin social science ya, mungkin politik ya, AI ngajar kalau nggak ketemu, nggak diskusi, kurang asik gitu. Kita bukan yang hanya menghitung matematik, teknis, kemudian disubmit selesai gitu. Nah, ternyata redundant relaktansi itu ya, itu harus berubah, dan karena dipaksa oleh keadaan maka tidak ada tawar menawar lagi. Nah, kalau kita mengikuti dulu idenya ketika Mas Menteri pertama-tama juga diperkenalkan oleh Pak Presiden Jokowi menjadi menteri, kemudian di akhir tahun sampai awal tahun ini ada ide tentang kamus merdeka, yang merdeka belajar. Kita lihat pro kontranya juga gitu. Nah, memang ada perguruan tinggi yang kemudian menyambut itu. Biasanya yang menyambut adalah perguruan tinggi yang memang memiliki kapasitas internalnya, resourcesnya yang udah mapan atau yang relatif ya selama ini sudah mengarah ke jalur yang sana, sehingga mungkin jalur ini tidak terlalu populer sebenarnya. Nah, sedangkan yang lain itu lebih reluctant, menolak begitu, tapi memang bisa dipahami ya, mungkin banyak hal yang menyebabkan perguruan tinggi tersebut itu menolak ya. Dari aspek filosofis ya, bahwa pendidikan tidak hanya direduksi soal mesin, soal teknologi, soal skill, ya, itu ada butuh nilai-nilai dan lain-lain, hingga yang sifatnya teknis sih, bahwa memang tidak mohon maaf saya harus katakan tidak mampu untuk menyediakan infrastruktur itu. Nah, di tengah perdebatan itu kemudian mungkin Tuhan memberikan satu pelajaran yang luar biasa begitu ya. Saya tidak mengatur Tuhan, tapi artinya kita katakan bahwa ada hikmah dari kondisi COVID-19 ini gitu, yang kemudian membuat kita relevan untuk berubah mau tidak mau. Nah, kita juga melihat bahwa memang banyak respon dari masing-masing perguruan tinggi baik negeri maupun swasta ya. Ini menunjukkan bahwa beragamnya kapabilitas ya, resources, sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, mekanisme, prosedur dan lain-lain yang dimiliki oleh perguruan tinggi Indonesia. Nah, mungkin itu ya, saya mengawali dengan itu. Jadi kondisi pandemik ini memaksa perguruan tinggi untuk berubah. Nah, sekarang kita bisa melihat, misal sampai tahapan ini, mungkin di beberapa kampus ada yang sudah ujian tengah semester ya, atau mungkin ada yang menyelesaikan dianggap semester ini selesai begitu ya. Tapi ada persoalan sebenarnya. Antara yang pertama adalah apakah kita bisa memberikan hak kepada para mahasiswa yang notabene mungkin sudah membayar ya. Itu juga termasuk yang negeri ya, bukan hanya yang swasta. Yang negeri dalam arti kan ini juga ada pembiayaan dari pemerintah. Kalau kita mau runut lagi, pemerintah adalah dari pajak misalnya. Nah, ini harus kita berikan hak mereka kan. Kalau enggak, apakah dalam suasana seperti sekarang ini akan didiamkan, kemudian hanya makan, tidur gitu, ditambah lagi ya, mohon maaf, kita yang Muslim puasa mungkin ada semacam pembenaran makan malas atau tidur itu ibadah dan lain-lain. Nah, itu makin jadi kondisi yang saling terkait ya, yang menjadi seperti pembenaran bahwa ya sudah, kita santai saja, emang kondisinya seperti ini, kita yang penting happy gitu. Nah, sedangkan di sisi yang lain, kalau kita nggak mengelola ini, kita bisa ketinggalan katakanlah ini ya, satu semester ataukah mungkin sampai tahun depan, kan kasihan untuk yang mau ujian, sidang, kemudian ada wisuda, mau masuk perguruan tinggi lagi, kan ini nggak boleh berhenti gitu ya. Suasana modern seperti ini masa berhenti. Kalau dulu mungkin di tengah keterbatasan tidak ada teknologi gitu ya, tidak ada uang mungkin, jadi mungkin sekolah harus berhenti dulu gitu. Nah, kalau sekarang mestinya kan nggak gitu, dalam kondisi seperti ini. Nah, ini membawa kepada tantangan. Kalau kita petakan, beberapa perguruan tinggi memang mengambil jalur ya, memanfaatkan teknologi yang saat ini ada di
pasar. Nah, seperti yang kita gunakan sekarang ini juga gratis ya, secara security juga sebenarnya aman. Nah, namun demikian kita juga melihat ada satu alternatif lain yang kemarin itu begitu banyak rombongan orang, bahkan kalau kita seluruh dunia mungkin itu banyak diminati, banyak digunakan, sehingga angka pendapatannya, revenue-nya menjadi salah satu yang paling tinggi sekarang. Nah, ini kan sebenarnya bisa juga menurut saya kita maknai sebagai berkah juga, bahwa teknologi itu tidak bisa lagi kita jauhi ya, justru kita harus kita akrabi, kita manfaatkan dengan baik, dan kita adalah yang mengontrol penggunaan teknologi itu. Menurut saya teknologi itu netral gitu ya, jadi tools. Nah, tantangannya buat kita nih, teman terakhir adalah para dosen ya, para fasilitator ya, yang dulu kita mungkin masih bisa mengatakan bahwa wah kita ini paling hebat, sumber ilmu belajar kita di Jepang ya Mas ya misalnya, terus kemudian ilmu di sana lulus kita ajarkan di sini, mereka melihat kita wah luar biasa gitu. Tetapi semakin tipis sebenarnya jarak ya, atau gap itu kalau mahasiswanya mau belajar, mau secara proaktif cari sumber-sumber ilmu pengetahuan yang lain. Dan di sini akhirnya kita mengarah kepada bagaimana peran dosen. Ujung-ujungnya kan itu. Akhirnya di perguruan tinggi, dosen yang paling penting. Mau itu misalnya ada di Untirta, ada di BINUS, kalau bagus pasti dicari. Ya. Pak Hamid kalau nyari, kalau ahli pemerintahan di Pak Hamid di Untirta pasti dicari. Ya. Nah demikian juga yang lain-lain. Jadi itu yang menurut saya ini semacam juga jadi filter gitu di para dosen kita. Kita juga harus semakin meningkatkan kemampuan kita. Kita nggak pernah menyangka kita bisa ini main Google Meet begini ya, langsung berkomunikasi kepada publik, menjangkau audiens lebih banyak. Tadi pagi saya baru selesai webinar kajian hubungan internasional yang kelima, ini sudah minggu yang kelima. Itu alhamdulillah mentok 300 pakai Zoom ya. Nah, luar biasa, tapi kita bersyukurnya apa? Ada yang dari Haluoleo, ada yang dari Munchen, ada yang dari universitas yang memang kalau itu normal nggak bakal ketemu kita gitu. Ya bukan nggak bakal, artinya kesempatan itu terbatas sekali. Bisa mendatangkan para ahli, para pakar bahkan dari mana-mana. Nah, saya kira ini juga menjadi platform baru ya, yang mau nggak mau kita harus berubah. Nah, pada akhirnya memang konektivitas ya, koneksi internet, jaringan, telekomunikasi ini kan mungkin harus sudah menjadi public goods ya. Nah, itu mungkin suatu kewajiban dari pemerintah, ataupun kalau swasta ya bagaimana secara kolaborasi harus menyediakan itu. Saya yakin 2-3 tahun lagi dari sekarang, generasi anak-anak ya mungkin kita ya remaja atau anak-anak SD pun sekarang memang makin pusing, dipaksa ngerjain tugas semua pakai Google Meet, Google Class dan lain-lain. Tapi yakinlah itu investasi yang dipaksa yang luar biasa, mungkin akan terjadi loncatan 2-3 tahun ke depan. Itu Pak Mas Hamid untuk pengantar diskusi kita sore ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Tirta. Jadi memang wajah perguruan tinggi kita berubah ya karena pandemi ini. Nah, belakangan ada istilah the new normal nih, Mas Tirta. Yeah. Kenormalan yang baru setelah pandemik nanti selesai. Menurut Mas Tirta ini, the new normal di bidang pendidikan tinggi kita itu nanti bagaimana? Ya, ini memang menarik sekali nih pertanyaan new normal ini buat semua bidang ya. Ada kutub yang mengatakan bahwa selama ini nggak normal, jadi harus dicari kenormalannya gitu ya. Nah, atau yang kutub yang lain tuh, kalau spektrum yang lain mengatakan bahwa ya memang ini normal yang lama, terus kita ingin mencapai satu normal yang baru gitu. Nah, saya coba bergerak pada itu ya, kontinum bahwa sesuatu itu terus bergerak menjadi positif dan semakin maju ya. Saya mengambil yang spektrum yang itu. Jadi saya melihat nanti yang pasti peran dosen ini sangat sentral, dan kalau kita tidak meningkatkan kemampuan kita, kompetensi kita pasti ditinggal. Udah pasti. Kita pasti merasa malu mestinya di depan kelas mengajarkan sesuatu yang hanya copy paste dari textbook ya, tidak ada mungkin elaborasi cerita, contoh-contoh yang relevan, atau kita mengkhotbahkan sesuatu yang tidak kita lakukan gitu mungkin ya. Nah, kalau boleh menyetir pengalaman dulu mungkin Mas
Sampai juga dulu waktu di Jepang, saya pernah dikasih tahu bahwa pengetahuan itu sebenarnya apa yang dialami gitu ya, apa yang dilakukan gitu, sehingga kita bisa menjelaskannya dengan benar. Ya kita bisa sepakat bisa tidak ya, karena kan ilmu itu luas. Masa kita mengajarkan satu ilmu pemerintahan, kita belum pernah jadi bupati, belum pernah jadi balai kota, gubernur, presiden gitu ya, tapi secara teoritis kita tahu. Tapi artinya apa? Poinnya adalah kalau kita mengalami sesuatu, kita pasti bisa menjelaskannya dengan baik gitu, dan meyakinkan. Nah, itu pertama peran dosen. Jadi dosen harus dilengkapi dengan kompetensi melek teknologi, mau nggak mau ya dipaksa, terutama generasi dosen yang muda. Saya melihat ini, misalnya di perguruan tinggi nanti kita bisa lihat, misal dari berapa dosen, kan mungkin usia yang dari 40 ke atas atau 50 ke atas sudah mulai akan mendekati pensiun, nah mulai yang muda-muda ini ada kan. Nah ini mestinya investasi ke yang muda-muda ini harus lebih banyak. Kalau yang tua kita bisa memahami lah, sudah paksa kuliah online dengan menggunakan sistem itu aja sudah berat. Tapi mereka punya knowledge yang luar biasa. Nah itu kan harus kita bantu juga ya. Nah yang kedua adalah sistem sendiri. Nah sistem itu memang kalau platform yang open source seperti ini kita bisa manfaatkan ya, tidak ada masalah. Nah tapi aspek-aspek security, apakah nanti berkaitan dengan data-data kita, nah ini kan selalu jadi perdebatan ke depan. Jadi artinya kita harus siap dari aspek infrastruktur, dari aspek teknologinya gitu ya, kita harus siap. Nah kemudian yang ketiga adalah aspek mahasiswa. Mahasiswa mungkin selama 2 bulan ini saya merasa bahwa dengan tidak ketemu di kelas pun nggak apa-apa gitu. Ini contoh kalau di BINUS sebenarnya kan ada sebagian yang kelas-kelas namanya guided self learning gitu, jadi kelas yang memang sudah diberikan secara online ya, tidak selalu tatap muka, tapi menggunakan satu platform LMS kita, dan itu bertanya ya mungkin model seperti chatting. Terus sekarang karena kita ada Webex, ada Zoom, kita bisa Vicon gitu. Nah ini sebenarnya kan juga merupakan satu kenormalan yang mungkin nanti akan jamak ya. Sekarang 2 bulan ya bisa tuh ternyata gitu, bisa aja gitu. Nah tapi memang kemudian ya kita harus evaluasi, terutama dari aspek mahasiswa ya, dalam hal gini tadi koneksi ya, jaringan. Gimana pun juga berarti mahasiswa harus menambahkan data kan, pakai data kan, harus keluar uang lagi. Bisa dibayangkan lah, kita aja ini misalnya ini 1 jam ya berapa, belum dosen-dosen yang lain, belum mata kuliah yang lain, dan selama 2 bulan, 3 bulan, atau sampai kapan nanti, 1 tahun atau 6 bulan atau semester, bisa dibayangkan. Nah tapi artinya ini nanti ada intervensi, tapi itu tidak menghalangi bahwa kita akan menghadapi suatu hal yang baru gitu. Kemudian yang keempat menurut saya sih pemerintah ya. Jadi pemerintah dengan peraturannya yang kita sebenarnya kita lihat saja yang pedoman kemarin baru keluar tentang kampus Merdeka Belajar itu mungkin juga bisa menjadi satu pedoman baru yang memang mau nggak mau kita amini gitu. Ya kita tadi konteksnya dalam kita kondisi terpaksa tadi gitu. Nah satu lagi 5 menurut saya itu swasta ya, swasta mungkin dan juga NGO dan lain-lain gitu. Nah kita tahu belakangan luar biasa, terlepas dari aspek politisnya dan lain-lain ya, itu soal modal dan kekuasaan itu kan selalu kita pelajari, selalu ada aja ya. Tetapi ternyata hikmahnya siapa yang siap dengan platform itu yang masuk gitu. Kita lihat misalnya pemerintah karena kondisinya terpaksa seperti ini, harus tetap ada pembelajaran berlangsung, provider mana yang siap kan gitu. Nah kebetulan ada beberapa ya, kebetulan kemudian itu ada beberapa dekat dengan lingkaran kekuasaan. Nah itu mungkin bukan konteks kita bicara saat ini. Tapi yang mau saya katakan adalah swasta bisa masuk yang kerjasama dengan negara untuk menyediakan itu. Nah ini kan bentuk sebenarnya ya, program yang sekarang ini kan bentuk mungkin subsidi dan lain-lain ya yang diberikan kepada masyarakat. Nah tinggal efisiensinya, efektivitasnya agar nyampe ke masyarakat seperti apa, itu persoalan lain lagi gitu. Tapi bukan berarti ide besarnya harus dihilangkan. Nah saya kira 5 hal itu yang bisa kita akan menemukan satu perubahan yang baru ya. Dosennya, penyelenggara perguruan tinggi dari sisi sistemnya ya, mekanismenya, kemudian juga mahasiswanya, kemudian juga aspek pemerintah sebagai regulasi, maupun swasta ataupun
dari swasta dan masyarakat sendiri ya, kan bisa saja foundation dengan apa namanya social responsibility-nya, memberikan charity, memberikan akses data gratis. UNIF juga kemarin kan banyak ya kampus-kampus membuka akses buku-buku gratis, jurnal-jurnal gratis. Ya saatnya berbagi mungkin di tengah greediness dari kapitalisme gitu ya. Itu mungkin Mas Hamid. Iya, baik. Terima kasih. Teman-teman yang mau bertanya, silahkan ketik di kolom chatting bertanya ya. Ini kesempatan langka loh bisa ketemu Prof. Tirta yang sibuk sekali ini. Baik, dari saya satu lagi Mas sebetulnya ya, sambil nunggu teman-teman yang lain. Aspek riset sebetulnya. Nah, kebetulan Mas Tirta ini Wakil Rektor bidang Ristek ya. Nah, bagaimanapun riset ini seperti apa ya? Ya saya mau cerita aja lah. Saya dapat nih riset Simlitabmas tahun ini. Alhamdulillah ya, riset dasar lumayan terbesar selama saya pernah jadi dosen dan risetnya. Tapi dihajar nih sama COVID-19. Sehingga kemudian ada dalam situasi ketidakpastian ya, entah pemotongan, entah sampai sekarang kita belum tahu nih akan turun berapa, turun kapan dan sebagainya ya. Nah, menurut saya justru kan sebetulnya sains ini adalah harus berada di di barisan paling depan sebetulnya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan krisis yang sekarang dihadapi. Karena COVID ini, problem penyakit itu bukan satu-satunya masalah kan. Tapi banyak hal lain yang nanti mengikuti yang justru harus didekati dengan riset dan kepanikan pemerintah juga yang mengeluarkan berbagai kebijakan yang agak belepotan di awal. Itu kan dikritik oleh banyak orang sebagai pendekatan yang anti sains ya. Tapi saya mau balik ya, bagaimana sih seharusnya riset di tengah pandemik ini bisa dikelola dengan baik sehingga riset ini sebetulnya bisa berkontribusi, Mas? Ya, terima kasih. Jadi betul sekali, ini pertanyaan yang sangat menarik dan relevan karena kita dosen dalam konteks ini ya atau peneliti, kan tugas kita salah satunya penelitian. Jadi tidak boleh berhenti. Nah, justru saya melihat momentum kita di rumah ini, mestinya kita banyak melakukan refleksi gitu ya. Banyak waktu yang bisa kita sediakan untuk duduk di atas meja, di depan laptop kita atau komputer kita untuk membaca, untuk kemudian menganalisis data, mengumpulkan data dengan elektronik kalau kita bisa gitu ya. Nah, itu menurut saya saat yang tepat. Nah, kemudian tantangannya ada memang untuk beberapa bidang, itu misalnya yang membutuhkan lab ya, yang membutuhkan harus berkunjung ke lab, kemudian harus eksperimen. Nah, ini memang agak terhambat. Atau bisa dikatakan terhambat lah. Karena kondisinya sampai seperti sekarang ini kita masih belum bisa ke kampus atau belum bisa ke lab-lab kita di pusat-pusat penelitian ya. Nah, namun demikian ini kan sudah direspon juga oleh pemerintah bahwa untuk mahasiswa-mahasiswa di tingkat akhir ya skripsi atau tesis atau disertasi yang memang membutuhkan kerja-kerja di lab itu bisa diberikan keluasaan untuk mundur ya sebentar 1 semester kah gitu. Nah, tapi saya kembali ke soal riset tadi. Justru ini saat yang tepat untuk melakukan berbagai macam hal. Ya kalau kita sequence riset ini menjadi problem sekarang ini. Ini saya sebagai contoh nih ya. Ada dosen kebetulan di kampus saya di BINUS, karena kondisi seperti sekarang ini dia ingin melihat di bidang dia, misalnya bagaimana tuh UMKM terus bergerak dalam kondisi COVID ini atau pasca COVID ini seperti apa. Dia kemudian membuka lewat online, coba kontak dengan dosen di berbagai kampus, kemudian menampilkan diskusinya, modelnya, mencari data juga dibantu oleh teman-teman dari kampus yang lain. Kemudian bisa muncul satu paper lah ini ya. Kalau kita bilang penelitian dalam konteks reproduksi ilmu pengetahuan kemudian menghasilkan output suatu karya ilmiah gitu ya. Itu bisa terjadi. Yang kedua, contoh lagi ini salah satu dosen di BINUS Business School kebetulan itu melakukan refleksi gitu ya sesuai dengan bidangnya karena dia bisnis, melihat bisnis pasca COVID ini gimana gitu. Nah, memikirkan dengan disiplin ilmunya, dengan ada bikin metrik antara X dan Y begitu kira-kira antara
bagaimana strateginya dan waktu. Kalau waktu pandemi ini terus berlalu, maka strategi perusahaan akan seperti apa. Kalau kemudian pandemi ini cepat berlalu, strategi seperti apa. Nah, ini kan menunjukkan pemikiran-pemikiran baru. Gitu. Nah, jadi saya justru menyampaikan bahwa saatnya ini kita memunculkan pemikiran-pemikiran baru sesuai dengan bidang-bidang kita. Tinggalkanlah keluhan-keluhannya. Apalagi saya kira saat yang tepat gitu. Kita ketemu dalam satu di rumah juga dengan keluarga kita juga masih sering ketemu, jadi sering ketemu ya, rutinitas yang dulu berangkat pagi mungkin pulang malam, sekarang katakanlah 24 jam di rumah. Jadi walaupun ruang-ruang keluarganya menjadi seperti harus disekat-sekat ya, kamar ini atau di meja ini punya saya, mungkin anak-anak belajar di tempat lain juga kebetulan di jam yang sama. Nah, jadi itu. Nah, kemudian soal manajemennya ini, saya sharing. Manajemennya ini memang tetap harus berjalan. Bagaimanapun juga kita melayani dosen ya. Manajemen tetap harus berjalan. Tadi dikatakan bahwa soal dana bagaimana, kapan turun, komunikasikan dengan Ristek Brain juga nggak berhenti. Jadi meeting, online meeting, kemudian ada perubahan-perubahan, termasuk tadi yang disampaikan Pak Hamid ya. Untuk tahun ini semua pendanaan baru untuk proposal baru yang didanai tahun ini ditunda tahun depan gitu. Nah, ini kan bisa menimbulkan juga masalah ya kan, terutama mungkin untuk teman-teman yang mungkin sudah mulai melakukan atau sudah mengeluarkan dana, karena kita tahu pemerintah kita seringkali telat ngasih dana ke kita ya, kita kadang chip in sedikit-sedikit. Nah, tapi ternyata itu kemarin kita diminta untuk menunda, dan kalau udah keluar katakanlah kampusnya disuruh mendanai sendiri kan, itu sulit sebenarnya. Nah, tapi kita bisa memahami konteksnya bahwa saat ini pemerintah membutuhkan banyak dana, dan potongan-potongan itu atau realokasi dana itu dari berbagai kementerian dan untuk nyawa ya. Saya kira kita nggak layak lah untuk menggerutu, karena memang itu kan ya, harga satu nyawa itu luar biasa kan, tidak bisa dihargai dengan 1-2 juta rupiah gitu ya, kira-kira begitu. Nah, jadi wajah riset tetap harus berjalan. Justru menurut saya produktivitas harus tinggi. Nah, ini terus terang saya sedang melakukan riset kecil-kecilan. Nah, nanti kalau hasilnya sudah keluar, mungkin nanti juga kita sharing. Jadi produktivitas dari para peneliti itu dalam kondisi COVID ini seperti apa? Nah, nanti kita lihat. Lumayan sudah ada 200-an responden. Mungkin nanti kita lihat, kita olah seperti apa, dan itu di breakdown dari berbagai macam kegiatan riset, publikasi, dan hak kekayaan intelektual. Nanti kan akan kita lihat di kegiatan seperti apa yang kemudian meningkatkan produktivitas gitu. Kira-kira harapannya sih semoga datanya akan bisa berkontribusi ke arah sana, sehingga nanti juga bisa memberikan masukan kepada pemerintah, atau paling nggak menambah ke sana gitu ya, ilmu pengetahuan tentang bagaimana dosen atau peneliti beradaptasi atau kemudian memanfaatkan masa COVID ini. Gitu Pak Samir. Baik, terima kasih Mas Tirta. Saya buka satu kesempatan untuk teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Karena kalau tidak ada, kita akan segera tutup. Ya. Karena memang kita maunya nggak lama-lama. Baik, teman-teman semua, kalau tidak ada, berarti saya akan segera menutup diskusi ini. Tadi kita sudah berbincang dengan Mas Tirta tentang bagaimana kampus menghadapi COVID-19. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Mas Tirta, bahwa kemudian situasi menjadi tidak lagi sama. Penggunaan teknologi informasi mau tidak mau itu harus diadaptasi. Jadi kalau dulu kita bicara revolusi industri 4.0 itu kayak di awang-awang, ya sebetulnya inilah yang sekarang kita laksanakan, betul ya. Sekarang kita hadapi yang mau tidak mau sekarang kita hadapi. Waduh, tapi ada pertanyaan dulu nih, Mas. Ya, boleh silakan. Oke. Nah, ini riset kalau mengambil sampel benchmarking di lapangan bagaimana? Dia mahasiswa asal Medan katanya. Ya, mungkin apakah bisa disampaikan secara lisan gitu, maksud benchmarkingnya seperti apa? Karena selama ini kita biasanya
mengubah misalnya penyusunan kuesioner, pengumpulan data melalui kuesioner misalnya atau survei yang darinya tadi ada enumerator datang ke para responden, kita ganti dengan salah satu alternatifnya adalah dengan online, mengisi misalnya Google Form atau Google Doc gitu. Nah, kalau benchmarking dalam arti studi banding gitu maksudnya Pak ya? Nah. Pak Yasir Pohan mungkin bisa langsung ya, pakai suara aja ya. Pengambilan data seperti kebutuhan energi di 2030 nanti Prof, contohnya Prof, kita kan harus dapat data berapa peningkatan penduduk di Kota Medan untuk dapat kita dapatkan hasil nanti kebutuhan energi 2030 nantinya, begitu Prof maksudnya. Ya, terima kasih Pak Yasir. Memang sih itu termasuk yang terkendala ya kalau kita harus bertemu langsung. Memang harus bertemu langsung dengan responden atau informan memang. Nah mungkin kalau itu sangat urgent sekali, pasti kita minta semacam perpanjangan lah ya kepada misalnya para pemberi kerja atau kepada pembimbing kita atau kepada pimpinan kita, karena kan kondisinya memang tidak memungkinkan. Nah saya nggak tahu apakah memang tidak ya Kak. Saya menduga itu berarti harus semacam ada pencacahan gitu ya, harus melihat satu persatu gitu ya, mungkin sulit. Tapi kalau sekarang BPS per hari ini pun mengubah menjadi online kan sensus penduduknya gitu. Nah tapi memang setengah mati sih, diubah sistemnya kemudian dikirimkan linknya dan kita diminta mengisi gitu. Nah itu harus ada verifikasi data lagi, kalibrasi data lagi lebih berat. Tapi mungkin ya itu yang bisa mungkin saya respon ya. Pak Yasir udah. Ya. Baik, terima kasih Mas Tirta responnya. Baik teman-teman semua, waktu sudah menunjukkan jam 5 dan memang disetting diskusi ini hanya setengah jam. Tadi kita sudah mendapatkan paparan yang luar biasa dari Mas Tirta tentang bagaimana di akhir tadi disampaikan bahwa krisis ini membuka peluang-peluang baru dan berbagai macam perubahan yang terjadi terkait dengan COVID-19 dan segala dampak ikutannya justru membuka sisi-sisi lain yang bisa kita eksplorasi sebagai peneliti. Nah, saya ucapkan terima kasih Mas Tirta atas diskusinya. Sehat selalu, sukses selalu, dan teman-teman semua telah hadir. Saya ucapkan terima kasih juga. Oke, sama-sama terima kasih semuanya. Baik ya, assalamualaikum, selamat berbuka puasa. Ya.